Christopher Nkunku menatap musim baru bersama Chelsea. Christopher Nkunku bergabung dengan Stamford Bridge dari RB Leipzig pada musim panas lalu, setelah tampil impresif di Bundesliga dengan kemampuan mencetak golnya. Namun, awal karirnya di Chelsea tidak mulus, di mana ia hanya tampil 14 kali sepanjang musim lalu. Penyerang asal Prancis ini mencetak 3 gol pada musim debutnya bersama The Blues, tetapi menghabiskan sebagian besar waktu di luar lapangan karena cedera lutut dan hamstring yang berulang. Menjelang musim baru, Nkunku mengungkapkan bahwa ia menantikan awal yang baru di Premier League dan bekerja keras untuk kembali ke kondisi terbaiknya. Saya merasa lebih baik setelah musim yang sulit tahun lalu, kata Nkunku kepada situs resmi Chelsea. Saya memiliki waktu istirahat yang baik selama musim panas, itu sangat diperlukan. Saya sedikit berlatih sebelum datang ke sini untuk pramusim, tetapi penting bagi saya untuk beristirahat setelah tahun ini, untuk keseimbangan mental saya juga. Sekarang saya bekerja keras di setiap sesi latihan untuk tetap bugar dan maju dengan baik. Pramusim berjalan baik dan tim ini bagus, kami berlatih keras untuk tetap segar, dan siap memainkan beberapa pertandingan persahabatan. Pelatih kepala baru membawa ide-ide yang sangat baik untuk bermain, kami semua senang berlatih setiap sesi dengannya, ini baru permulaan, kami perlu belajar dan berkembang di setiap latihan sesuai dengan cara dia ingin kami bermain. Kami sedang berusaha memahami bahwa jika semua orang menerapkan gagasan pelatih tentang cara bermain, kami akan bermain sepak bola dengan baik tahun ini. Penting juga untuk memainkan beberapa pertandingan persahabatan, agar mendapatkan lebih banyak menit bermain dan siap di awal musim, serta melihat penggemar kami. Saya sangat menantikannya, tutupnya. Atlanta United menyelesaikan transfer Caleb Willy ke Chelsea. Kesepakatan antara klub telah disetujui dan ditandatangani hari Senin dengan biaya awal sebesar 8,5 juta euro, ditambah klausul penjualan yang disetujui oleh Atlanta United. Kontrak berlaku hingga Juni 2031 dengan opsi perpanjangan untuk tahun berikutnya. Willy yang saat ini berusia 19 tahun, saat ini sedang bersama tim Olympiade AS di Prancis untuk persiapan pertandingan. Sebelumnya, Willy telah tampil dalam 80 pertandingan reguler dan playoff bersama Atlanta United, mencetak 6 gol dan memberikan 8 assist. Ia adalah salah satu dari angkatan pertama pemain akademi sejak 2016 dan telah berkembang melalui berbagai level hingga tim utama. Carlos Bocanegra, wakil presiden Atlanta United, mengungkapkan harapan terbaik untuk Willy dalam tantangan barunya dan menyatakan bahwa klub akan terus berinvestasi di tim selama jendela transfer musim panas. Chelsea dijadwalkan berada di Atlanta minggu depan untuk pertandingan persahabatan melawan klub Amerika pada 31 Juli di Mercedes-Benz Stadium. Diperkirakan Willy akan dipinjamkan, dengan Strasbourg sebagai tujuan utama, meskipun hal ini bisa berubah setelah Strasbourg memecat manajer Patrick Vieira pekan lalu. Chelsea dikenal sering merekrut pemain muda dan kemudian meminjamkannya. Ini adalah kali kedua Atlanta United melakukan transfer ke klub Inggris, setelah Miguel Almiron dijual ke Newcastle sebelum musim 2019. Jendela transfer MLS baru saja dibuka, dan klub telah menandatangani Pedro Amador sebagai bek kiri dengan status bebas transfer. Tosin Adarabioyo sangat antusias menyambut tur pramusim Chelsea di Amerika Serikat. Bagi Adarabioyo, ini adalah kesempatan berharga untuk pertama kali bertemu dengan penggemar Chelsea dari seluruh dunia. Bek tengah yang baru bergabung dari Fulham ini sangat bersemangat menghadapi beberapa lawan tangguh dalam beberapa minggu ke depan. Tosin menyoroti dua tim khusus yang menarik perhatiannya. Dengan semangat tinggi dan fokus yang jelas, Tosin Adarabioyo siap untuk tantangan baru bersama Chelsea di Amerika Serikat. Akan menarik bermain melawan Manchester City di sana, mereka akan menjadi lawan kami di pertandingan pertama musim Premier League, jadi itu akan menjadi ujian yang bagus, tuturnya. Selain itu, Tosin juga menantikan pertandingan melawan Real Madrid, salah satu klub terbesar di dunia. Tur ini akan menjadi pengalaman luar biasa bagi sang pemain. Pertandingan melawan Manchester City dan Real Madrid akan menjadi uji coba yang baik sebelum musim Premier League dimulai. Kami juga akan bermain melawan Real Madrid, salah satu klub terbesar di dunia. Jadi, pertandingan ini benar-benar layak ditunggu, tambahnya. Pergi ke Amerika Serikat akan menjadi pengalaman yang luar biasa,
Kami memiliki waktu 2,5 minggu dan akan melawan 5 tim terbaik. Ini akan sangat membantu dalam mempersiapkan diri untuk musim ini dan menyenangkan bisa bertemu dengan para pendukung di Amerika Utara, kata Tosin. Reaksi terhadap 2 minggu pertama Enzo Maresca sebagai pelatih sangat positif dan mengesankan. Rahman Osman dari London Herald melaporkan, bahwa para pemain memuji pelatih baru ini. Maresca telah membiarkan tim berlatih dengan bola sejak hari pertama pramusim, dan ide-ide permainannya diterima dengan baik. Para pemain yang sebelumnya kecewa dengan pemecatan Mauricio Pochettino, yang mereka punya hubungan baik dengannya, terkesan dengan metode pelatihan Maresca dan sikap energiknya, gaya sepak bolanya, sudah mengagumkan. Sekarang kritik diarahkan kepada Pochettino, dia sedikit lepas tangan dan menyerahkan detail kepada asistennya. Jarang sekali mendengar keluhan tentang pelatih baru di klub, biasanya selalu ada reaksi positif, dan ada beberapa alasan untuk itu. Pertama, para pemain biasanya bosan dengan metode pelatih yang lama, sehingga awal yang baru terasa menyegarkan. Kedua, jika pelatih sebelumnya dipecat, yang biasanya terjadi adalah antusiasme dalam sesi latihan biasanya menurun menjelang akhir masa mereka, sementara pelatih baru datang dengan semangat tinggi dan tujuan untuk melibatkan tim. Ketiga, ada elemen penting bagi semua orang untuk menyebarkan propaganda positif tentang pelatih baru dan perbedaannya, semua pihak diuntungkan dengan mengatakan hal itu dan mempercayainya. Namun, tidak diragukan bahwa Maresca adalah tipe pelatih yang berbeda dari yang pernah kita miliki sebelumnya, dan kami penasaran melihat bagaimana tim bermain dalam pertandingan persahabatan pertama mereka minggu ini. Chelsea berusaha mendapatkan Kenan Yildiz dari Juventus. Penyerang Juventus yang masih berusia 19 tahun ini, menjadi salah satu bintang muda paling bersinar di Bianconeri musim lalu, mencetak 4 gol dalam 32 penampilan bersama si Nyonya tua. Yildiz juga menjadi bagian penting dari skuad Turki pada Euro 2024. Meskipun kontraknya dengan Juventus masih tersisa 3 tahun lagi, pembicaraan sedang berlangsung untuk kesepakatan memperpanjang kontraknya. Jika tercapai, Yildiz akan bertahan di klub yang berbasis di Turin dengan gaji yang lebih tinggi. Juventus telah menawarkan 1,2 juta euro bersih per musim, tetapi pemain tersebut menginginkan tawaran yang lebih baik dari klub. La Gazzetta dello Sport menjelaskan bahwa Juventus yakin Yildiz akan bertahan, kedua belah pihak akan kembali membahas perpanjangan kontrak pada Agustus mendatang. Juventus sedang menyiapkan kontrak baru berdurasi 4 atau 5 tahun untuk pemain Turki kelahiran Jerman tersebut. Si Nyonya tua menolak tawaran dari Chelsea untuk Yildiz. The Blues tertarik merekrut pemain berbakat itu musim panas ini, tetapi upaya mereka tidak berhasil. Chelsea akan meminjamkan Andre Santos ke Strasbourg lagi. Andre Santos bergabung dengan The Blues pada Januari 2023 dengan biaya sekitar 10 hingga 18 juta pound sterling, namun ia belum melakukan debutnya untuk klub London Barat tersebut. Gelandang ini menghabiskan paruh pertama musim lalu dengan status pinjaman di Nottingham Forest, namun dipanggil kembali setelah hanya membuat 2 penampilan untuk klub Premier League tersebut. Santos kemudian dipinjamkan ke Strasbourg. Di sana, ia membuat kesan yang baik, memenangkan penghargaan pemain muda terbaik Liga 1. Berdasarkan laporan bulan lalu, The Blues awalnya tidak berencana meminjamkan pemain berusia 20 tahun itu lagi, karena mereka percaya ia cocok dengan gaya permainan pelatih kepala baru, Enzo Maresca. Namun, rencana tersebut tampaknya telah berubah. Fabrizio Romano melaporkan bahwa keputusan telah dibuat untuk meminjamkan Santos kembali ke Strasbourg untuk musim 2024 hingga 2025. Meskipun demikian, klub masih memandangnya sebagai pemain besar untuk masa depan. Beberapa klub lain di Eropa juga tertarik untuk mendapatkan jasanya, termasuk Borussia Dortmund. Santos sendiri akan bergabung dengan Chelsea dalam tur pramusim mereka di Amerika Serikat, yang dimulai pada Kamis melawan West Ham di San Francisco, sebelum bergabung dengan Strasbourg. Strasbourg akan memiliki manajer baru untuk musim mendatang setelah Patrick Vieira dipecat, dengan mantan bos Hull City, Liam Rossenior, dikabarkan akan menggantikannya. Romano menambahkan bahwa Rossenior telah berbicara dengan Santos tentang rencananya untuknya.